Selamat hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Tentu kita semua sangat bergembira. Ulang tahun ke-77 ini kita kembali swasembada pangan, khususnya beras. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anies Syahab karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah. Katanya, masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Itu iman apa pagar pembatas stadion JIS? Kok mudah sekali robohnya? Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di stadion JIS yang mudah roboh itu? Beb bin Anies coba mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Beb bin Anies naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Sekarang ini ada sebuah kampanye untuk mengubah penyebutan hari Minggu menjadi hari Ahad. Terus terang ini mengada-ada. Namun nampaknya cara berpikir sempit seperti ini menggejala beberapa tahun terakhir ini. Bila 7 hari biasa disebut seminggu, maka itu harus diganti dengan sepekan. Kata minggu harus dihilangkan dari bahasa Indonesia. Itulah isi kampanye yang mereka lancarkan. Mulai sekarang umat Islam harus mengganti kata minggu dengan kata ahad. Bukan saja kata itu berasal dari bahasa Portugis, maknanya pun menunjukkan minggu adalah hari ibadah umat Kristen. Tapi bagi mereka peneguhan identitas Islam harus diperjuangkan, kalau perlu dengan berbohong. Seperti menuduh kata minggu adalah sebuah kata baru yang diinjeksikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. Ayat-ayat Quran dan hadis yang jelas memakai sebutan kafir untuk non-muslim. Dalam tatanan politik Islam kuno yang berbasis khilafah, kafir seringkali digunakan sebagai cara untuk menyudutkan penganut agama lain lantaran tak sepaham dengan basis keyakinannya. Dalam kerangka negara Pancasila, tak ada itu yang disebut orang kafir. Jadi non-muslim tak disebut kafir karena titik acuan NKRI adalah Pancasila, bukan Islam. Nah, persaudaraan kebangsaan antara muslim dan non-muslim dengan sendirinya tak memberi ruang bagi penyebutan kafir terhadap sesama anak bangsa yang tak seagama. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat banyak sekali dari kalangan ulama, kok nunjuk-nunjuk orang kafir. Akhirnya apa? Ini agama jadi rusak.
Oh, mengatakan agama saya yang benar. Tidak ada bisa mengatakan agama saya yang paling benar. Anda wakil Tuhan. Pemahaman kafir yang salah itu menganggap non-muslim kafir. Di sini bukti Anda tidak memahami kitab suci yang sebenarnya. Lah, ini yang salah ini akibatnya apa? Saling membenci. Agama melahirkan kebencian. Agama melahirkan kerusakan. Ini kan aneh. Terkadang kita lihat seseorang itu alim, agamais, tapi kita nggak tahu dalam hatinya. Bisa jadi itu cuma topeng. Banyaklah kita lihatlah. Ini pengkhianat. Dia gunakan untuk agama, untuk kepentingan dia pribadinya. Ada yang untuk cari dunia, ada yang untuk cari corong politik. Kenapa? Untuk ngelabui orang paling enak apa? Dibungkus agama. Saya mohonlah kepada pendakwah-pendakwahnya semua. Jangan suka mengungkap dalam ceramah itu, menunjuk kafir itu kepada golongan atau agama tertentu. Nggak usah. Masalah keimanan seseorang, itu wilayahnya Tuhan. Tidak berhak seseorang mengkafirkan orang. Makin masifnya kelompok yang doyan banget yang namanya mempromosikan, bahkan cenderung ngotot memaksakan kehendak pribadi dan juga kelompoknya untuk menggeser demokrasi Pancasila dengan yang mereka sebut sistem pemerintahan khilafah. Kita memang harus tegas terhadap apa yang dinamakan oleh sistem khilafah ini apabila mereka ngotot. Coba mereka itu jadi pengasong sistem khilafah di Saudi Arabia sana. Ini ceramah soal sistem khilafah di Saudi, risikonya kepala hilang. Jadi silakan buat mantan-mantan HTI yang mau mencicipi rasanya dipancung di kerajaan Arab Saudi, dipersilahkan. Pertanyaan yang pengen banget saya tanya ke pentolan-pentolan para pembenci Pancasila, mantan-mantan petinggi HTI misalnya, ini pertanyaan yang selalu saya ingin tanyakan ke orang-orang seperti Felix Yao. Kalau sistem khilafah itu wajib didirikan, kenapa semua negara di dunia sekarang ini nggak ada yang pakai sistem itu? Bahkan negara yang sangat dekat dengan sejarah Islam nggak pakai juga. Kenapa? Mempromosikan sistem khilafah hanyalah gerakan untuk menggapai kekuasaan dengan numpang ke agama Islam agar orang-orang simpati dan memperoleh dukungan umat yang lugu-lugu dan lucu-lucu. Ada yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Ada yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi gubernur bohongan. Ada yang jualan agama untuk mengganti sistem pemerintahan. Lengkap, cuma harus waspada. Soal bahaya laten dari ormas terlarang yang anti Pancasila ya, dan juga anti kebinekaan seperti yang sudah teruji, terbukti dan kemudian dibubarkan adalah FPI, HTI, NII yang pada tahun-tahun belakangan sebelum dibubarkan pemerintah tumbuh subur karena adanya propaganda politik identitas. Saat ini Indonesia memang darurat pembodohan umat. Hajar yang jualan agama untuk dapat uang dari pengobatan bohongan. Gempur yang jualan agama untuk dapatkan donasi bohongan. Hukum berat yang jualan agama untuk mengganti sistem pemerintahan. Dan tentu saja lawan siapapun yang jualan agama untuk dapatkan dukungan jadi presiden bohongan. Jangan mau dibohongin pakai agama. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Sobat itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin. Pasti umat Islam marah. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim, saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang.
Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin.
Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Lagi viral video ceramah Habib Muhammad bin Anis Syahab yang mengulas perkoncoan alias pertemanan dengan non-muslim. Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita kepada Allah, katanya. Masa iya jalan-jalan dengan teman non-muslim bisa menggerus iman? Itu iman apa pagar pembatas stadion JIS? Kok mudah sekali robohnya. Ah, masa sih Beb? Segitu lemahnya iman sampai bisa tergerus hanya karena berteman dengan non-muslim? Apalagi cuma dalam istilah dia bertemannya melaku-melaku alias jalan-jalan. Kemudian dia ngasih contoh yang menurut saya rada konyol. Misalnya begini, keluar dengan orang non-muslim, nah orang ini kebetulan attitude-nya baik. Misal sampah dibuang di tempatnya. Di lampu merah dia ngasih orang miskin. Attitude-nya baik, cuma dia non-muslim, kata dia mencontohkan. Loh, ini menurut saya konyol dan lucu. Masa kalau ada orang Islam, muslim, jorok, perilakunya buruk, terus yang salah adalah agamanya, keimanannya. Kemudian dia ngasih contoh perbandingan, terus besoknya jenengan Anda keluar dengan teman muslim. Attitude-nya jelek, misal buang sampah sembarangan. Nah dalam hati jenengan, dalam hati Anda akhirnya gini, wah apian wong kafir. Nah itu berarti turun iman kita sudah, kata dia. Lagian juga meski orang Islam kalau salah, ya jangan dibela. Kalau dia mencuri, dia korupsi, menyakiti orang lain, atau jadi teroris meski ngaku-ngaku Islam, ya jangan dibela. Jangan pula termakan dalih dia yang suka membawa-bawa agama. Ini ngawur sekali. Karena secara tak sadar, Habib bin Anis ini mau bilang, perilaku kotor dan buruk dari seorang muslim itu mencerminkan ajaran agamanya. Sehingga dipertanyakan agamanya. Saya sudah menonton full. Tidak ada yang salah dengan hadis. Tapi ceramah Habib bin Anis meski di tayangan video full itu tetap bermasalah. Dan pemahamannya juga sangat bermasalah. Kemudian bersahabat di sini hanya ditemani pertemanan alias konco yang cuma melaku-melaku, jalan-jalan. Terus mukmin di sini cuma dipahami sebagai orang yang seiman alias sesama orang Islam. Ini masalahnya. Yang menurut saya, mohon maaf, yang dangkal dari pemahaman Habib bin Anis, kata la tusahib diartikan cuma jangan berteman dalam arti perkoncoan dan cuma jalan-jalan alias melaku-melaku.
Masa mau diartikan cuma berteman, apalagi konco melaku-melaku saja dengan orang tua? Kemudian hadis tadi menggunakan kata mukmin. Loh, mukmin kok cuma dipahami hanya orang Islam saja? Wahai orang-orang beriman, bukan wahai orang-orang Islam. Karena orang yang mengaku Islam belum tentu benar-benar beriman. Iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan di lisan, dan pembuktian dalam tindakan. Kalau ada orang yang ngaku orang Islam tapi tidak mencerminkan kebaikan dalam tindakannya, bisa saja dia belum benar-benar beriman atau yakin atau percaya dan belum membuktikan ajaran Islam dalam tindakannya. Ya, contohnya ngaku Islam tapi masih buang sampah sembarangan, jorok, berperilaku buruk, menyakiti orang lain, ngembat uang donasi, korupsi, dan seterusnya. Lah masa iya juga karena kita melihat kebaikan pada teman kita yang non-muslim, kemudian kita langsung silau. Terus kita ngigau-ngigau meragukan agama dan keyakinan kita. Makanya saya tanya, ini iman, keyakinan, apa pagar pembatas di Stadion JIS yang mudah roboh itu? Atau HP bin Anis bikinan mana? Apa iPhone bikinan Amerika? Atau Android? Atau bikinan Korea? Cina? Taiwan? Atau apa? Yang bikin orang-orang non-Islam kan? Apa terus waktu pakai HP itu merasa imannya tergerus? Karena yang bikin bukan orang-orang Islam. Ini benar-benar lucu dan konyol menurut saya. Bib bin Anis coba mobilnya apa? Mitsubishi Pajero Sport. Itu bikinan mana? Jepang. Yang bikin agamanya apa? Bukan Islam kan? Apa masa waktu Bib bin Anis naik mobil itu punya pikiran, wah mobil ini dibikin oleh orang non-Islam. Mereka baik dan canggih sekali. Ini orang-orang Islam kok nggak ada yang bikin mobil. Duh, keimanan Islam saya tergerus nih. Mosok gitu cara mikirnya. Sekarang ini ada sebuah kampanye untuk mengubah penyebutan hari Minggu menjadi hari Ahad. Terus terang ini mengada-ada. Namun nampaknya cara berpikir sempit seperti ini menggejala beberapa tahun terakhir ini. Minggu dianggap harus diubah karena terlalu berbau Kristen. Sementara yang Islami adalah Ahad. Luar biasa kan? Kampanye ini dilakukan melalui media sosial, terutama melalui WhatsApp Group. Beredar viral di platform digital sebuah tulisan berjudul Kronologis Hilangnya Hari Ahad. Di awal tulisan dia bilang, Alkisah sebelum tahun 1960 tak pernah dijumpai nama hari yang bertuliskan Minggu. Selalu tertulis hari Ahad. Begitu juga penanggalan di kalender Tempo dulu tulisnya. Masyarakat Indonesia tidak mengenal sebutan Minggu. Saya harus katakan penulis ini pembohong. Tidak benar kata hari Minggu tidak dikenal sebelum tahun 1960-an. Tidak benar di kampus besar bahasa Indonesia yang benar adalah kata Ahad bukan Minggu. Kalau kita membongkar dokumen-dokumen lama, kita bisa menemukan kata Minggu. Saya melihat misalnya ada kalender tahun 1946 di mana tertera kata Minggu. Jadi kampanye ini didasarkan pada sebuah kebohongan yang nyata. Si pembuat kampanye ini nampaknya ingin sekali semua nama hari di Indonesia merujuk pada bahasa Arab. Dia pun membual bahwa kalender di Indonesia telah terbiasa dan terbudaya untuk menyebut hari Ahad di dalam setiap pekan. Ini telah berlaku sejak periode yang cukup lama, bahkan telah menjadi ketetapan di dalam bahasa Indonesia. Lalu dia mengajukan serangkaian pertanyaan. Mengapa kini sebutan hari Ahad berubah menjadi hari Minggu? Kelompok dan kekuatan siapakah yang mengubahnya? Apa dasarnya? Saya berhenti dulu ya mengutip tulisannya.
Lebih jauh, si penggagas kampanye menggambarkan bahwa masuknya nama minggu ini dibiayai oleh kekuatan-kekuatan asing. Dikatakan bahwa dengan dana yang cukup besar dari luar Indonesia, dibuatlah monopoli percetakan kalender selama bertahun-tahun di Indonesia. Percetakan dibayar agar menghilangkan kata Ahad untuk diganti dengan minggu. Agar menyebar secara luas, kalender itu pun dibagikan secara gratis atau dijual dengan harga obral. Menurut dia seharusnya semua nama hari ketujuh-tujuhnya berasal dari Arab. Yang bikin dia semakin marah adalah kata minggu itu sendiri berasal dari kata Portugis, yaitu dari kata domingo dari bahasa Latin dies Dominicus yang berarti hari Tuhan kita. Lengkap sudah kemarahannya. Bukan saja kata itu berasal dari bahasa Portugis, maknanya pun menunjukkan minggu adalah hari ibadah umat Kristen. Bila 7 hari biasa disebut seminggu, maka itu harus diganti dengan sepekan. Kata minggu harus dihilangkan dari bahasa Indonesia. Itulah isi kampanye yang mereka lancarkan. Terus terang ini menggelikan. Para pemprakarsa dan penggerak kampanye adalah orang-orang yang merasa bahwa Indonesia harus diarabkan atau diislamkan. Masyarakat Indonesia pun secara tak sadar akhirnya menerima kata minggu sebagai pengganti kata Ahad. Karena itulah upaya mengembalikan kata Ahad ini, kata si penulis, sangat penting untuk dikampanyekan secara luas. Menurut si penulis, kampanye ini sangat penting karena kata Ahad berarti satu. Dengan begitu, ketika umat Islam mendengar kata Ahad, itu akan mengingatkan mereka pada Allah yang satu, yang Esa, yang tunggal. Oleh karena itu, kata kampanye itu, mulai sekarang umat Islam harus mengganti kata minggu dengan kata Ahad. Mereka memaksa perempuan-perempuan di Indonesia mengenakan jilbab. Jilbab adalah simbol perempuan mukmin, sementara yang tidak berjilbab kafir. Upaya mengubah kata minggu menjadi Ahad berada dalam semangat yang sama. Tidak ada yang substantif kalau nanti Islam minggu diganti Ahad. Tidak ada yang penting dicapai dengan perubahan itu. Politik identitas semacam ini sebenarnya berasal dari rasa rendah diri, rasa kalah. Karena itu mereka berupaya agar simbol-simbol Islam mendominasi Indonesia. Mereka merasa Islam kalah di segala lini, dari politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Karena itu paling tidak mereka merasa bisa menang dalam simbol-simbol budaya. Ucapan salam haruslah Assalamualaikum. Ulang tahun diganti milad. Hal yang sama terjadi pada cara berpakaian. Tapi bagi mereka peneguhan identitas Islam harus diperjuangkan, kalau perlu dengan berbohong, seperti menuduh kata minggu adalah sebuah kata baru yang diinjeksikan oleh kekuatan-kekuatan asing. Ini semua memang terasa menggelikan. Namun ya begitulah kaum yang tidak menggunakan akal sehat. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini
Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.